Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini membahas berita yang viral dan juga hal-hal creepy yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri gengs. Merangkumnya dalam 3 video pembahasan. Pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas Misna Bantaeng Sulawesi yang viral di Facebook. Sedangkan video kedua adalah tentang masuk kolong truk. Video ketiga adalah tentang kisah Aileen Wuornos. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang hari ini viral di Facebook dan Instagram serta di media sosial yang lainnya gengs. Dimana dari berita tersebut diceritakan ada seorang gadis yang dilakukan tindakan berupa kekerasan terhadapnya dan sampai menghilangkan nyawa. Berikut kronologi dari berita tersebut geng. Temuan mayat di Ermes Bantaeng diduga dibunuh oleh sang pacar. Sosok mayat perempuan ditemukan di bantaran sungai kawasan Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Bantaeng pada Minggu siang. Perempuan tersebut diketahui bernama Misnawati Putri, berusia 17 tahun. Ia diduga dibunuh oleh pacarnya sendiri lantaran cemburu. Kabar pembunuhan itu dibagikan sejumlah akun di sosial media. Usai jasad korban dievakuasi oleh pihak kepolisian. Kabarnya pelaku telah diamankan di Mapolres Bantaeng saat ini. Pelaku menyerahkan diri. Kepolisian setempat pun menangani kasus ini. Setelah olah TKP, kata Kumara, pihaknya langsung membawa ke RSUD Anwar Makatutu Bantaeng untuk kepentingan visum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Misna dikabarkan hilang sejak 1 September 2022 yang lalu gengs. Keluarga dan kerabat korban sempat membagikan informasi kehilangan tersebut lewat platform media sosial. Namun naas, Misna ditemukan dalam kondisi meregang nyawa di pinggiran sungai tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, jasad yang ditemukan tersebut sesuai dengan ciri-ciri Misna ini gengs. Sekedar informasi saja, mayat Misna ini pertama kali ditemukan oleh sekelompok remaja yang ingin bersuah foto di air terjun Sungai Biangloe, area kawasan wisata permandian Eremerasa. Mereka mencium aroma yang tidak sedap. Salah seorang dari remaja tersebut melihat potongan kaki manusia gengs. Dari hasil penemuannya itu kemudian melaporkan pada petugas jaga di permandian Eremerasa tersebut. Korban Misna sendiri diketahui warga dusun Ralang, Bantengan, Kecamatan Eremerasa, Bantaeng, Sulawesi Selatan gengs. Juga ada postingan yang viral di Facebook dan berikut akan saya ulaskan bagaimana postingan ini gengs. Dari akun Ardian, mungkin ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa jangan terlalu membebaskan anak perempuan untuk berpacaran, karena kalau begini cuma karena cemburu berujung pembunuhan yang sangat sadis. 10 hari menghilang sempat dikira silariang. Silariang itu kalau bahasa di Indonesia itu kawin lari gengs. Siswi SMA di Bantaeng ditemukan dalam keadaan tragis. Misna yang masih duduk di bangku SMA diberitakan hilang sejak 1 September yang lalu. Selama 10 hari keluarga mencari keberadaannya hingga pulang balik ke kantor polisi Bantaeng dengan harapan mendapatkan informasi tentang dirinya. Beberapa orang sudah mengira Misna kawin lari, tapi sang ibu tidak pernah bisa tenang sebelum mendengar kabar dari anak gadisnya itu. Namun naas, pada 11 September hari ini, mayat berjenis kelamin perempuan dengan berseragam sekolah ditemukan di bantaran sungai Bantaeng dalam keadaan mengenaskan. Disinyalir itu adalah mayat Misna yang hilang sejak 1 September lalu. Badan korban sudah terpotong-potong dan kelapa sudah menjadi tengkorak. Sungguh tega Arjun, pacar korban, harus diberi hukuman yang setimpal, katanya dalam postingan ini gengs. Nama dari pacarnya tersebut alias pelaku dari pembunuhan ini adalah Arjo, yakni sang pacar dari korban sendiri gengs. Dan juga semoga almarhumah Misna tenang di alam sana, dan semoga keluarga yang ditinggalkan terutama sang ibunda diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu foto juga gengs yang ada dalam postingan tersebut. Info terbaru dari keluarga mengenai kasus pembunuhan saudari Misna, katanya pacar korban sudah mengaku dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Motif pembunuhan karena pelaku cemburu. Sang korban lebih memilih cowok lain daripada pelaku. Sehat-sehat semua, tetap semangat untuk para perempuan. Ini juga ada sebuah postingan dari Sulfika Windri. Astagfirullah ya Allah, pelaku pembunuhannya Misna Kadong Kakak Arjung ternyata pacar sendiri yang bunuh. Sungguh tega dirimu dikasih begini anaknya orang. Jadi seperti itu gengs, postingan-postingan yang viral di Facebook dan juga berita-berita yang tersebar tentang kasus dari Misna tersebut gengs. Untuk kalian yang ingin mengetahui informasi tentang kasus ini, kalian bisa search saja nanti di media internet yang lainnya gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang memperlihatkan ada rekaman CCTV gitu gengs. Dalam rekaman CCTV tersebut ada seperti jalanan lalu lalang ada motor dan juga mobil lewat gengs. Di awal tidak ada yang terjadi dalam CCTV tersebut, namun tiba-tiba ada truk yang berwarna orange melaju dari area berlawanan dan langsung oleng gengs. Namun tiba-tiba saat truk tersebut mau terjatuh,
motor yang langsung bertabrakan dengan truk tersebut, dan alhasil pemotor tersebut pun masuk ke kolong truk tersebut, gengs. Tidak diketahui kondisi terkini dari korban, gengs. Namun di dalam video terlihat setelah truk tersebut melindas, lalu sang sopir truk langsung gagas untuk keluar dan juga geser truk tersebut supaya tidak menimpa badan dari motor tadi. Dan setelah itu si sopir tersebut sepertinya ingin minta bantuan, geng, pada para pengguna jalan supaya dicarikan pertolongan pertama dan juga untuk dibawa ke rumah sakit itu, gengs. Namun tidak diketahui juga bagaimana kondisi terkini dari korban dan ini terjadi di negara mana. Tapi sepertinya ini memang terjadi bukan di Indonesia melainkan di luar negeri, gengs. Video ketiga adalah spoilernya cukup panjang juga, yakni tentang sebuah kasus yang pernah viral. Dan ini adalah terjadi di Amerika Serikat, gengs. Aku akan ceritakan bagaimana kasus ini terjadi dan singkat saja, geng, aku akan ceritakannya. Ini adalah salah satu pekerja yang begituan, geng, di Amerika Serikat. Aileen Wuornos, pekerja begituan berdarah dingin yang membunuh 7 pria sekaligus. Ini adalah kasus yang pernah viral terjadi di Amerika Serikat yang menghebohkan dunia pada masa itu, gengs. Bulan Desember 1999 dan September 1990, mayat beberapa pria ditemukan terbunuh di sepanjang jalan raya Florida Utara dan Tengah. Nama-nama korban yang tewas antara lain Richard Mallory, Dick Hoppers, dan yang lainnya pokoknya, gengs. Barang-barang milik Mallory dan Antonio digadaikan oleh pembunuh di dekat pantai Daytona menggunakan nama alias. Setelah polisi menyelidiki melalui sidik jari, akhirnya polisi berhasil menemukan pembunuh berantai berbahaya yang sedang berkeliaran di Florida. Pembunuh tersebut bernama Aileen Wuornos. Wuornos lahir pada tanggal 29 Februari 1996 di Michigan. Wuornos kecil hidup di dalam keluarga yang berantakan. Kurang 2 bulan setelah Wuornos melahirkan, sang ibu mengajukan gugatan cerai. Wuornos sendiri tidak pernah bertemu ayahnya. Ayahnya dipenjara karena memperkosa seorang gadis berusia 7 tahun, gengs. Pada usia 4 tahun, ia ditinggalkan ibunya kepada kakek dan neneknya. Pada usia 11 tahun telah terlibat kegiatan seksual di sekolah dengan imbalan rokok, narkoba, dan uang. Pada usia 14 tahun, ia hamil setelah diperkosa oleh seorang teman kakeknya. Setelah neneknya meninggal, ia diusir oleh kakeknya dan hidup bersama anaknya di hutan dekat rumah lamanya. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai pekerja seperti itulah, gengs. Pada tahun 1976, ia menikah dengan presiden klub kapal pesiar berusia 69 tahun Lewis Gratchfeld. Akan tetapi, sifat emosi Wuornos membuat pernikahannya menjadi buruk. Ia melakukan penyerangan terhadap suaminya sendiri dengan memukul kepala Feld menggunakan tongkat. Setelah 9 minggu menikah, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tahun 1979 hingga 1988, ia melakukan serangkaian tindakan kriminal seperti pencurian maupun penyerangan. Pada tahun 1989 hingga 1990, ia meningkatkan tindak kriminalnya menjadi aksi pembunuhan. Pada tahun tersebut, Wuornos terbukti telah membunuh 7 pria di Florida. Polisi berhasil menangkap Wuornos di Dallas Resort Volusia Country. Wuornos mengklaim bahwa dirinya berusaha membela diri dari tindak pemerkosaan. Akan tetapi menurut polisi, pembunuhan tersebut dilakukan dengan motif pencurian. Pada tanggal 18 Januari 1992, pengadilan Florida menyatakan Wuornos bersalah atas tewasnya 7 korban jiwa dan divonis dengan hukuman mati. Eksekusi terhadap Wuornos dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2002 pada pukul 9.47 pagi. Kurang lebih seperti itu, gengs. Banyak dari korban Wuornos ini yang mengalami kejadian yang cukup tragis sebelum ia dibunuh oleh sang Wuornos tersebut. Dalam video yang tersemat ini tidak jelas ya apakah itu Wuornos atau bukan, karena wajahnya terlihat ditutupi oleh topeng, gengs. Namun sepertinya aksi tersebut adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Wuornos kepada para korbannya, geng. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk aku tampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa meminta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.